Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Khairul Anam, SPD dari Madrasah Ibtidaiyah Swasta Muringin Sari, Desa Badomasan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Saya sebagai mahasiswa PBG dalam jabatan Angkatan ke-1 tahun 2023, dan saya sebagai mahasiswa di LPTK UIN Malang, Malik Maulana Ibrahim, Malang. Dalam pembelajaran video kali ini adalah sejarah kebudayaan Islam kelas 6 semester 1 dengan materi peran Sunan Derajat dalam perkembangan Islam di Indonesia. Semoga pembelajaran video kali ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Demikian perkenalan dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anak yang solih dan solihah, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada kesempatan pagi hari ini, pelajaran SKI kelas 6 semester 1, kita akan mempelajari Sunan Derajat. Namun sebelum pelajaran kita mulai, terlebih dahulu marilah kita berdoa bersama-sama, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pembelajaran pada pagi hari ini benar-benar dilancarkan oleh Allah, menjadi ilmu yang berbarokah, bermanfaat di dunia hatal akhirah. Amin. Allahumma amin. Anak-anak yang solih dan solihah, siapa tadi yang datangnya lebih pagi, lebih awal? Ya, dari kalian siapa yang datangnya lebih pagi, lebih awal? Oh ya, Mas Pian. Untuk itu, Mas Pian memimpin doa kepada teman-temannya karena Mas Pian datangnya lebih awal. Silahkan Mas Pian, temannya dipimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni
anak-anak semuanya, semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dilancarkan dalam belajar SKI materi Sunan Derajat pada kesempatan pagi hari ini. Terlebih dahulu untuk memastikan tingkat kehadiran kalian pada kesempatan pagi hari ini, Pak Guru akan mengabsensi kalian semuanya. Baik anak-anak semuanya, untuk absensi kali ini Pak Guru panggil satu persatu namanya. Bagi yang hadir tolong diangkat tangannya. Yang pertama Pak Guru panggil Aditya Bintang Rama. Mas Ahmad Haikal Amin. Anisatu Zuhria. Dimas Putra Wahyudi. Naura Rifla Zahra. Leo Fitra Kamalin. Melani Aprilia Dewi. Muhammad Al-Faruq. Muhammad Fiantoro. Nawal Khairati Isnaini. Baik anak-anak semuanya, untuk kali ini sebelum pembelajaran kita mulai, Pak Guru ingin tahu semangat kalian semuanya untuk menyanyikan yel-yel kalian. 1, 2, 3. Di rumah senang, di madrasah senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di madrasah senang, di mana-mana hatiku senang. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, ighfir lana wal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, ighfir lana wal muslimin. Siapa kita? NU. Siapa kita? NU. NKRI. Harga mati. Pancasila. Jaya. Madrasah. Hebat bermartabat. Yes, yes, yes. Nah, ini. Baik anak-anak semuanya, pada kesempatan pagi hari ini yang akan kita pelajari adalah peran Sunan Derajat dalam mengembangkan agama Islam di Indonesia. Para wali songo, terutama Sunan Derajat dalam mengembangkan Islam di Indonesia ini. Untuk itu, marilah kita simak bersama-sama video pembelajaran pada kali ini SKI kelas 6 semester 1 tentang peran Sunan Derajat dalam mengembangkan agama Islam di Indonesia. Untuk itu anak-anak bersama-sama semuanya mengamati video pembelajaran yang akan Pak Guru tayangkan. Nanti didiskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Setelah itu dipresentasikan. Silakan menyimak video yang akan Pak Guru tayangkan pada kesempatan pagi hari ini. Dalam mengembangkan agama Islam di Indonesia, keteladanan apakah yang diajarkan oleh Sunan Derajat untuk mengembangkan agama Islam di Indonesia? Keteladanan beliau adalah cara berdakwahnya, dalam menyampaikan dakwahnya, menekankan dalam hal perilaku yang sangat terpuji dan baik, berakhlakul karimah, dengan sopan santun, kedermawahan, kerja keras, selalu membantu kepada yang kurang mampu, berakhlak yang terpuji, menyampaikan dakwahnya dengan sopan santun, dengan baik agar diterima di masyarakat. Apa saja sikap
kepahlawanan dari Sunan Derajat dalam mengembangkan agama Islam di Indonesia. Kepahlawanan Sunan Derajat yaitu beliau selalu bermusyawarah dalam hal apapun, harus selalu bermusyawarah dalam hal apapun, bersosial dengan baik dengan masyarakat, kerja keras dalam mengembangkan agama Islam. Beliau seorang yang dermawan, suka membantu, suka memberi, meringankan kehidupan masyarakat di Pulau Jawa yang kurang mampu. Beliau mengentaskan kemiskinan, mengentaskan kelaparan dengan menyisihkan harta bendanya untuk mengentaskan kemiskinan dalam mengembangkan agama Islam di Indonesia. Karena kita semuanya mempunyai hak memberikan zakat kita, memberikan sedekah kepada saudara-saudara kita, kepada tetangga-tangga kita, kepada teman-teman kita, keluarga kita yang kurang mampu. Itulah kepahlawanan Sunan Derajat dalam mengembangkan agama Islam di Nusantara bumi Indonesia. Dengan kepahlawanan beliau yang sangat gigih dengan keras mengembangkan agama Islam di Indonesia, alhamdulillah agama Islam di Indonesia semakin maju, semakin pesat seperti yang kita rasakan pada saat ini. Beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat besar untuk mengembangkan agama Islam di Indonesia. Meneono busono marang wong kang wuda, meneono payung marang wong kang kudanan. Peran Sunan Derajat dalam mengembangkan Islam di Indonesia, ajaran-ajaran Islam yang disampaikan dengan kalimat-kalimat sederhana, oleh kemampuannya dalam menyampaikan dakwah lewat wayang kulit. Ia juga dikenal mengubah sejumlah tembang dalam menyampaikan falsafah kehidupan kepada masyarakat. Sekali ia tampil sebagai dalang dan mensiarkan agama Islam lewat seni. Baik anak-anak, setelah kita mengamati video pembelajaran tentang peran Sunan Derajat dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Ya, dakwah Sunan Derajat di Indonesia, beliau berdakwah dengan arif dan bijak dalam menghadapi masyarakat yang masih mempertahankan tradisi Jawa yang melekat dalam kesehariannya. Sunan Derajat menyikapi dengan arif dan bijaksana dalam mengembangkan agama Islam di Nusantara, di bumi Indonesia. Sunan Derajat melakukan komunikasi yang baik, mempertahankan tradisi-tradisi selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, bahkan menambahkan tradisi yang ada dengan nilai-nilai ajaran agama Islam, digabungkan dengan tradisi-tradisi Jawa yang tidak menyeleweng dengan syariat agama Islam. Nah, dalam mengembangkan agama Islam di Indonesia, Sunan Derajat dikenal dengan catur piwulang. Catur yaitu empat nasihat yang diberikan oleh Sunan Derajat kepada masyarakat yang ada di Pulau Jawa. Apa saja 4 piwulang Sunan Derajat? Yang pertama, weneono payung marang wong kang kudanan. Maksud memberikan payung kepada orang yang kehujanan, yaitu dikala, maksud dari kata ini yaitu berikanlah payung pada orang yang kehujanan, yang memiliki makna berikanlah keteduhan bagi sesama
harus saling tolong menolong, harus ringan tangan, selalu berbuat ramah dan baik kepada setiap orang, kepada teman, kepada saudara, utamanya kepada keluarga. Piwulang yang kedua dari Sunan Derajat yaitu wene ono pangan marang wong kang keluwen. Berikanlah makan kepada orang yang kelaparan. Artinya yaitu memberikan makan kepada siapa saja yang membutuhkan. Apalagi kita sebagai sesama muslim yang mempunyai hak memberikan sedekah dan zakat mal kepada orang yang membutuhkan. Berikut nasihat dari Sunan Derajat yang ketiga, yaitu wene ono sandang marang wong kang kawudan. Wene ono sandang marang wong kang kawudan. Maksudnya bagaimana? Arti dari wene sandang marang wong kang wudanan dari kata tersebut adalah berilah pakaian pada orang yang tidak mempunyai pakaian atau orang yang telanjang. Kalimat tersebut mempunyai makna sebagai umat muslim kita harus menutupi aib sesama. Bukan hanya berpakaiannya saja yang harus ditutupi, akan tetapi aib-aib dari saudara kita, dari teman kita, dari keluarga kita semuanya harus pandai-pandai menutupinya. Yang keempat yaitu weono teken marang wong kang buta. Weneono teken marang wong kang buta. Bagaimana maksudnya weneono teken marang wong kang buta? Arti dari kata weneono teken marang wong kang buta yaitu kalimat tersebut memiliki arti berilah tongkat pada orang yang buta, yang memiliki makna berilah petunjuk kepada saudara kita yang mempunyai kekurangan yaitu buta, dan berikanlah ia petunjuk di jalan agar tidak tersesat nantinya. Memberikan petunjuk kepada teman-teman, kepada saudara-saudara agar tidak tersesat dalam kehidupan di dunia, agar selamat di dunia, selamat di akhirat. Baik anak-anak semuanya, setelah kalian mengamati dan mendengarkan penjelasan dari Pak Guru ingin kalian semuanya dari kelompoknya masing-masing untuk menyampaikan yang telah kita amati bersama-sama terkait dengan pembelajaran peran penting Sunan Derajat dalam mengembangkan agama Islam di Indonesia dengan berdakwah dengan arif dan bijaksana. Maksudnya bagaimana, Mbak Rois? Tolong dijelaskan. Dalam menghadapi masyarakat yang masih mempertahankan tradisi Jawa yang melekat dalam keseharian. Sunan Derajat menyikapinya dengan arif dan bijaksana. Sunan Derajat melakukan komunikasi yang baik, mempertahankan tradisi yang ada selama dengan nilai-nilai agama, maka menambahkan tradisi yang ada dengan nilai-nilai ajaran Islam. Mempertahankan tradisi yang ada selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, bahkan menambahkan tradisi yang ada dengan nilai-nilai ajaran Islam. Nah, setelah kita mendengarkan dari kelompok tengah, sekarang dari kelompok Mas Hekal untuk menyampaikan ajaran Sunan Derajat yang dikenal dengan 4 piwulang, 4 catur piwulang. Coba diwakili. Nasihat Sunan Derajat. 1.
wenehono payung marang wong kang udanan. Maksud dari kata ini yaitu berikanlah payung pada orang yang kehujanan, yang memiliki makna berikanlah keteduhan bagi sesama manusia, harus saling tolong menolong atau ringan tangan, dan selalu berbuat ramah atau baik kepada setiap orang, karena itu juga termasuk Semuanya itulah dari penjelasan Mas Hekal setelah mengamati video pembelajaran tentang Sunan Derajat dalam mengembangkan agama Islam di Indonesia. Tepuk tangan yang meriah untuk Mas Hekal. Setelah kita mendengarkan penjelasan dari kelompok Mas Hekal, selanjutnya dari kelompok 3. Siapa yang mewakili untuk menyampaikan 4 catur piwulang Sunan Derajat yang nomor 3? Ya, silakan Mbak Melani. Neona sandang marang wong kang kawudan. Arti dari kata tersebut adalah berilah pakaian pada orang yang tidak berpakaian telanjang. Kalimat tersebut memiliki makna sebagai umat muslim kita harus menutupi aib saudara kita sendiri dan tutupilah auratnya, sesungguhnya kita memiliki derajat yang sama di mata Tuhan yang Maha Esa. 4. Peneona teken marang wong kang buta. Kalimat tersebut memiliki arti berilah tongkat pada orang yang buta, yang memiliki makna berilah petunjuk pada saudara kita yang mempunyai kekurangan yaitu buta, dan berikanlah ia petunjuk jalan agar tidak. Ya, baik, terima kasih Mbak Melani. Kita beri aplaus yang paling meriah untuk Mbak Melani. Siapa kita? Ayo. Siapa kita? Ayo. NKRI. Mantap. Pancasila. Jaya. Madrasah. Yes. Yang solihah. Selanjutnya Guru kita, Pak Guru minta untuk kelompok masing-masing mempelajari bersama-sama terkait dengan peran penting Sunan Derajat dalam mengembangkan ajaran Islam di Indonesia. Sekarang silakan dari bahan ajar yang telah Pak Guru sampaikan, tolong dibaca di kelompoknya masing-masing. Semuanya. Lembaga Madrasah Ibtidaiyah pada pendidikan tetap junjung tinggi panji agama, kibarkan semangat belajar menuntut ilmu, tiada jemu. Madrasah
Nah, anak-anak yang soli dan solihah, setelah kalian membaca dan mengamati, berdiskusi secara berkelompok, Pak Guru minta dari masing-masing kelompok untuk menyampaikan di depan hasil diskusinya. Diawali dengan Mas Pian yang akan menyampaikan hasil diskusinya. Tepuk tangan dulu untuk Mas Pian. Sunan Derajat, peran Sunan Derajat dalam perkembangan Islam di Indonesia. Nama asli Raden Qasim, nama lain Raden Saifuddin, Sunan Mayang Matu, Sunan Mahmud, Sunan Maryamata, Maulana Hasim, Syakeh Masakeh, Raden Imam, nama ibu Rai Ageng Manila, nama ayah Raden Rahmat, Sunan Ampel. Tahun lahir 1470 Masehi, tahun wafat 1530 Masehi. Tempat dia Desa Derajat Lamongan, tempat makam Lamongan. Selanjutnya Pak Guru minta untuk menyampaikan hasil diskusinya dari kelompok sebelah barat. Siapa yang mau mewakili? Nah, Mbak Fadila, tepuk tangan untuk Mbak Fadila. Sunan Derajat adalah seorang wali songo yang punya nama asli Syarifuddin, bergelar Raden Qasim. Sunan Derajat lahir di Surabaya sekitar tahun 1470 dan meninggal dunia pada tahun 1552. Makam Sunan Derajat berada di sebuah bukit, Desa Derajat, Kecamatan Bajiran, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Sunan Derajat adalah anak Sunan Ampel yang belajar ilmu agama kepada Sunan Gunung Jati. Baik anak-anak semuanya, setelah kalian menyampaikan hasil diskusi masing-masing di depan, sekarang Pak Guru minta untuk kalian semuanya untuk menyampaikan kesimpulan teladan dari peran Sunan Derajat mengembangkan agama Islam di Indonesia. Ayo, kesimpulannya bagaimana? Nggih, Mbak Rois, silakan disampaikan. Sunan Derajat seorang pekerja keras dalam mengembangkan agama Islam di Indonesia. Nah, sekarang Pak Guru juga minta kesimpulan yang selanjutnya yang sudah kalian diskusikan, kesimpulan dari peran Sunan Derajat dalam mengembangkan agama Islam di Indonesia. Silakan. Sunan Derajat seorang yang dermawan dalam membantu masyarakat miskin. Beliau selalu mengentaskan kemiskinan. Sunan Derajat suka membantu dan selalu mengentaskan kemiskinan dalam mengembangkan agama Islam di Indonesia. Sekarang Pak Guru minta dari satu lagi kesimpulan dari peran Sunan Derajat mengembangkan agama Islam di Indonesia. Siapa? Oke, Mbak Fadila, silakan Mbak Fadila. Sunan Derajat seorang yang suka menciptakan kemakmuran, suka bergotong royong, membantu satu sama lain yang lain. Nah, itu jadi peran Sunan Derajat dalam mengembangkan agama Islam di Indonesia. Beliau suka membantu, suka bergotong royong, ringan tangan, yang perlu kita tiru, yang perlu kita contoh peran Sunan Derajat dalam mengembangkan agama Islam. Baik anak-anak, selanjutnya Pak Guru minta kalian semuanya mengevaluasi hasil belajar bersama-sama. Ini tolong dikerjakan. Tolong dikerjakan semuanya, nanti dievaluasi hasil belajar kalian sama-sama. Tolong dikerjakan dengan seksama, dicatat yang baik, membuat pertanyaan-pertanyaan dari
evaluasi pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini. Setelah kalian menyimpulkan, mengevaluasi dari tugas-tugas kalian, Pak Guru minta untuk mengumpulkan semuanya tugas yang telah dikerjakan di depan. Silakan dikumpulkan satu persatu, nggak perlu berebut. Alhamdulillahirrabbilalamin, anak-anak semuanya yang sholih dan sholihah, setelah kita semuanya mempelajari dari peran Sunan Derajat mengembangkan agama Islam di Indonesia ini, patut kita teladani beberapa hal yang sudah diajarkan oleh Sunan Derajat mengembangkan agama Islam di Indonesia. Terutama beliau adalah seorang yang etos, orang yang kerja keras, orang yang dermawan, suka membantu orang miskin. Sunan Derajat suka menciptakan kemakmuran, ketentraman, kedamaian, mempunyai solidaritas yang tinggi, suka bergotong royong, senang membantu siapapun untuk menciptakan kemakmuran dan kemajuan agama Islam di Indonesia. Untuk itu anak-anak semuanya patut kita syukuri, patut kita teladani peran Sunan Derajat mengembangkan agama Islam di Indonesia. Untuk itu kita semuanya yang ada di sini kita harus suka membantu teman, kita harus suka bergotong royong, membantu teman yang kekurangan, membantu saudara yang membutuhkan. Baik anak-anak, untuk itu marilah pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini kita tutup bersama-sama dengan berdoa. Semoga kita selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa selalu belajar, rajin belajar di rumah, mendoakan kepada kedua orang tua, mendoakan bapak ibu guru yang ada di sini. Semoga kedua orang tua kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani, diberikan umur yang panjang barokah, rezeki yang lancar dan berbarokah. Untuk itu marilah pembelajaran pada kesempatan hari ini kita tutup bersama-sama dengan membaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil
Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian anak-anak, jangan lupa selalu belajar dan tetap semangat. Jangan lupa bahagia. Pak Guru akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.